Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Obun. Sekarang saya kebetulan dengan anak saya nih, yang bernama Eviliana. Beliau pengen ikut nyanyi katanya ya, akan menyanyikan sebuah lagu religi yang berjudul. Sebentar Pak, sebelum nyanyi boleh gak Dede bertanya? Ya. Mau tanya Pak, sekarang kan banyak orang berkata-kata kasar seperti bilang anjing atau goblok gitu, seperti di media sosial atau di kehidupan sehari-hari. Dosa gak Pak hukumnya menurut agama dan apa akibatnya? Oh, ya jelas dosa ya. Karena apa? Itu adalah sesuatu perbuatan yang mudarat ya. Dimana ketika kita berbicara anjing, berbicara kasar yang lain-lainnya gitu ya. Nah, di situ menjadi satu amal buruk dalam arti menjadi sebuah dosa. Karena apa? Karena itu kan binatang yang najis ya, terus dipakai sehari-hari. Jadi yang datang itu dosa. Jadi sangat mubazir sekali ya. Karena kan yang kita kumpulkan tiap hari dengan ibadah kita, sholat kita dan sebagainya, itu adalah pahala yang kita inginkan. Tapi dengan berkata-kata begitu, yaitu menjadi sebuah dosa karena itu berlebihan. Sedangkan kan di dalam keterangan Allah pernah berfirman, innallaha yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Ya, apalagi berbicara anjing bukan kepada hewannya tapi ke manusia dan sebagainya. Aduh, itu jangan ya, dosa ya gitu. Karena agama Islam itu yaitu agama yang rahmatan lil alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, masalul mu'minin kamasalin nahli, bahwa orang muslim itu seperti tawon pengibadatannya. Kenapa seperti tawon? Karena tawon itu mempunyai 4 poin ya. Di antaranya salah satunya tawon itu selalu makan makanan yang baik-baik, yaitu sari-sari bunga dan sebagainya ya gitu. Jadi orang Islam yang mukmin pun sama, tidak sembarangan makan karena perutnya bukan perut segala merek kuntung rokok ada ya, bukan. Jadi orang muslim itu kalau makan yang halal, minum pun yang halal ya, bukan daging babi dan sebagainya, tapi daging sapi, daging daging kambing yang sudah tertera di dalam fikih halal itu ya. Minuman pun sama, air susu, madu halal. Kalau air minuman keras enggak gitu. Jadi tawon pun sama, tidak meminum dan memakan sesuatu yang kotor. Yang kedua, tawon itu seperti orang muslim itu seperti tawon, karena tawon itu selalu membuang kotorannya baik-baik. Kayak Dede ya, suka minum madu kan? Nah, itu kotorannya tawon sebetulnya. Orang muslim pun sama, yang dikeluarkannya selalu yang baik-baik, terutama dalam ucapan. Tidak pernah istilahnya mah tawon mengeluarkan sesuatu yang kotor, tidak. Orang muslim pun sama, yang dikeluarkan adalah hal yang baik-baik, hal yang membuat keberkahan, membuat ketenangan, tidak pernah menyinggung orang ya, menyakiti orang dengan ucapan-ucapannya, dan juga tidak pernah berkata-kata kotor. Itu yang kedua. Yang ketiga, tawon itu di mana dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Nah, orang muslim pun begitu, yang mukmin ya. Jadi dimanapun selalu tidak membuat keonaran, tapi membuat kedamaian ya, menghargai agama orang lain ya, walaupun berbeda agama, tapi perkuat iman kita gitu ya. Jadi kita tetap menghargai agama lain, tapi iman kita tetap perkuat ibadah kita. Yang keempat, tawon itu, nah ini, jadi kalau tawon itu tidak diusik, dia tidak mengusik. Kalau kita mengusik sarangnya ya, pasti dia ngejar. Kita ngumpet di kolam juga, di bawah air, tetap ditungguin sama tawon itu. Dan orang Islam pun sama, kalau diusik semuanya kompak ya, dalam arti membela
kebaikan dan agama gitu ya, agama Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi jelas berbicara kasar itu tidak boleh, dampaknya itu sendiri. Nah kalau kita maaf anjing goblok anjing, pada saat malaikat mau datang ke kita nanti apa yang datang? Ucapan dari mulut kita, wah anjing gitu ya, nggak boleh. Tapi kalau dibiasakan dengan kita berucap yang sesuai dengan menurut hukum agama, subhanallah, walhamdulillah, nanti kebiasaan, meninggal pun akan masuk surga, ya. Jadi nggak boleh kita berkata-kata kasar, bilang gogok dan sebagainya. Aduh, alhamdulillah nggak boleh. Ya, malaikat rahmat pun akan menjauh apabila di satu rumah ada gambar-gambar kotor dan sebagainya. Apalagi ini kita kemana-mana mengucapkan bahasa-bahasa yang kurang lumrah, ya. Lebih kita di apa namanya disenangi malaikat rahmat apa malaikat laknat? Malaikat rahmat kemanapun biar menjadi berkah, ya. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya, paham? Oh iya Pak. Oh iya, oh kameramen ini mau nanya juga, sini dekat-dekat, kasih mic-nya deh. Gimana Isa? Apa hukumnya meminum minuman keras? Nggak jelas mic-nya. Apa hukumnya? Apa hukum? Mabuk-mabukan dan minuman keras gitu, meminum minuman keras. Iya. Oh, ya itu dosa ya. Mabuk itu dosa. Karena apa? Di dalam Al-Quran Allah berfirman surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Artinya, wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi dan berkurban untuk berhala dan juga mengiri nasib dengan anak panah, sesungguhnya itu perbuatan keji. Jadi Allah berbicara ridsun dalam Al-Quran berarti itu sudah, kalau gedeg mah gedeg banget ya. Jadi itu dosanya dosa banget gitu. Ridsun min amali syaiton, dan itu perbuatan wastanibuhu la'alakum tuflihun. Maka jauhilah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Dampak daripada mabuk itu apa? Nih, pernah ada riwayat dulu ya. Seseorang santri dites oleh gurunya. Di dalam suruh masuk ke satu ruangan ya. Nah, di ruangan itu tuh disediakan 3 perkara. 1 perempuan, 2 pedang, yang ketiga adalah minuman keras. Si gurunya menguji, wahai muridku, silakan kamu masuk ke ruangan itu, nanti saya kunci dari dalam. Kata muridnya, ada apa guru? Mau apa guru? Enggak. Sekarang saya mau bertanya, kamu pilih salah satu di sana benda yang menurut kamu dosanya kecil, gitu. Oh gitu, ya baik guru. Menurut kamu dosanya kecil, bendanya apa nanti kamu lihat. Masuklah murid itu ke rumah itu. Begitu masuk dikunci dari luar. Murid itu berpikir, oh saya harus melakukan sesuatu nih dengan benda yang ada di sini. Yang pertama ada perempuan cantik. Kata muridnya, ini perbuatan Cina adalah perbuatan besar, dosa besar. Enggak, aku pilih pedang aja. Begitu pedang dipilih, kata si murid itu, wah tapi kalau pedang fungsinya untuk membunuh dosa besar juga. Akhirnya dia memilih minuman keras. Begitu minuman keras diminum, menurut dia ini paling dosanya kecil. Ternyata begitu diminum, dia memperkosa perempuan itu juga, ya, berzina, ya, dan juga membunuh dengan pedang juga, ya. Nah, makanya ini hal kecil itu ya, seperti minuman mabuk itu nggak boleh. Dampaknya sangat buruk ya, terutama dosa besar, ya. Kenapa? Karena kita dikasih sama Allah sehat, kok pengen mabuk, pengen jadi nggak sehat, kayak orang gila, ya. Begitu. Jadi intinya ada juga salah satu hadis yang berkata bahwa Rasul bersabda, mas kalau kasirhu faqaluhu harumun, yang artinya secuil apapun sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Maka jauhilah ya
orang Islam itu harus menjadi orang Islam yang rahmatan lil alamin. Kemanapun kita harus selalu berkata baik, berperilaku baik, dan bersikap baik kepada orang, ya. Gitu, dimanapun, kapanpun, atas nama amin ya Allah ya Rabbal. Alamin. Aduh, ini jadi kita jadi sering gini ya. Ya udah, nyanyinya nanti aja ya. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya gitu ya teman-teman, ini kita jadi sharing nih, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk diri saya dan juga untuk semuanya. Amin. Tetap serta merta kita perkuat iman kita kepada Allah. Amin. Kita sama-sama jaga kedamaian di NKRI ini, ya, NKRI ini, dan juga kepada agama lain kita harus tetap saling menghargai, ya. Amin ya rabbal alamin. Karena setiap agama itu bawa kedamaian. Kalau kita nggak suka, bahkan mengganggu agama lain, itu juga sama juga dengan tidak menyukai kedamaian, ya. Yuk kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita dan hargai sesama. Ya udah, segitu dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.